Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kami pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita untuk kelas 1, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu dengan judul Faktor Pendukung Integrasi Nasional. Karena pada minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan bagian A dan bagian B, sekarang bagian C. Ya, perhatikan anak kami. Adapun faktor pendukung integrasi nasional itu ada beberapa hal. Di antaranya yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia. Anak kami perlu tahu bahwa negara kita ini punya dasar hukum. Apa dasar hukumnya? Kita mesti mempergunakan bahasa Indonesia. Ya, tentu kita ingat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45, tepatnya pasal 36. Itu yang menjadi bahasa negara adalah bahasa persatuan. Nah, marilah kita memulai mempergunakan bahasa kita itu dengan bahasa Indonesia. Kita tahu bahwa negara kita ini punya beragam bahasa daerah, tetapi pada waktu tertentu, apalagi tempat-tempat formal, sudah sewajarnya kita mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, adanya semangat persatuan dan kesatuan. Tanpa adanya semangat persatuan dan kesatuan, kita akan terpecah belah terus. Mari kita pupuk semangat persatuan dan kesatuan dengan selalu bekerja sama ataupun bergotong royong. Bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Ya, kita satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Seperti pada bunyi Sumpah Pemuda ya anak-anak. Bunyi Sumpah Pemuda itu kan ada 3, itu memiliki satu bangsa, itu bangsa Indonesia, memiliki satu bahasa, itu bahasa Indonesia, dan memiliki satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Yang keempat, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Setiap negara pasti punya dasar negara, tapi tidak ada negara yang dasar negaranya sama. Negara Amerika dasarnya demokrasi liberal, negara Indonesia dasarnya demokrasi Pancasila. Ya, kalau begitu marilah kita mengamalkan nilai-nilai yang tertuang di dalam Pancasila, mulai sila pertama sampai sila yang kelima. Yang kelima, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Semangat gotong royong itu juga dapat kita lihat dalam perwujudan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keenam, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Karena kita merasa warga yang pernah dijajah oleh bangsa lain, ya mari kita tetap tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus tetap pertahankan kemerdekaan yang sudah diraih oleh pejuang-pejuang kita dengan bersusah payah. Integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Kebinekaan harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme dengan berlandaskan kekuatan spiritualitas. Perbedaan etnis, religi, maupun ideologi menjadi bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi yang menjadi perekat untuk bersatu dalam kemajemukan bangsa. Persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, sebagai manusia, kita harus dapat membina kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita harus senantiasa meningkatkan pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Yang ketiga, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Yang keempat,
pembangunan berjalan lancar. Berikutnya kami, faktor-faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Anak kami mungkin masih dapat merasakan dengan membaca buku-buku cerita, buku-buku perjuangan bangsa Indonesia atau sejarah perjuangan bangsa Indonesia, bagaimana sakitnya ditindas oleh bangsa asing. Untuk itu marilah kita terus belajar supaya kita dapat mempelajari bagaimana caranya kita bisa mencintai negara kita ini. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, mari kita ambil hikmah daripada makna Bhinneka Tunggal Ika itu. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu juga. Kita memang berbeda, tapi jangan kita saling membeda-bedakan. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Ya, ingat kembali, Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Kita harus lebih berhati-hati untuk menerima segala sesuatu yang berasal dari luar negara Indonesia. Jangan gara-gara ada perkembangan-perkembangan, ada karena kita sering menonton TV, ya kita sering menyontek budaya-budaya dari luar negeri, karena itu tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Berikutnya kami di sini kita akan membahas tentang faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Apa saja yang termasuk faktor-faktor penghambat integrasi nasional itu? Mari kita lihat yang pertama, yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Kita sudah tahu bahwa bangsa Indonesia ini memiliki keberagaman ataupun kemajemukan, mulai dari suku, agama, ras, jenis kelamin, golongan ekonomi, golongan politik, sosial, status, dan lain sebagainya. Ya, nggak apa-apa, kita tetap berbeda, tetapi kita tetap harus dapat membina persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Dalam hal ini anak kami, ya masih rendahnya toleransi antara kita. Mari kita tingkatkan. Mari kita beranggapan bahwa siapapun dia, walaupun dia orang miskin atau orang kaya, ya kita tetap warga negara Indonesia. Apapun agamanya, kita harus tetap saling hormat menghormati. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Ya, kita harus betul-betul mewaspadai. Bila perlu kita harus selalu mempergunakan saringan ataupun filter supaya kita tidak menyerap semua masukan-masukan yang berasal dari luar negeri, karena tidak semua hal-hal yang berbau kebudayaan, misalnya perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ya, mari kita pilah-pilah. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Ya, dalam hal ini, ya sebagai pemerintah, ya perlu lebih serius untuk memperhatikan nasib bangsa Indonesia sesuai dengan sila kelima. Ya, harus bisa meratakan pendidikan, pembangunan di seluruh Indonesia. Berikutnya kami, integrasi masyarakat dalam negara dapat tercapai apabila yang pertama, terciptanya kesepakatan dari sebagian besar anggotanya terhadap nilai-nilai sosial tertentu yang bersifat fundamental dan krusial. Yang kedua, sebagian besar anggotanya terhimpun dalam berbagai unit sosial yang saling mengawasi dalam aspek-aspek sosial yang potensial. Yang ketiga, terjadinya saling ketergantungan di antara kelompok-kelompok sosial yang terhimpun di dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi secara menyeluruh.
Berikutnya beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun integrasi nasional. Apa saja kah itu? Baiklah kita mulai mengupas yang pertama, yaitu adanya kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, dan keanekaragaman budaya serta adat istiadat. Yang kedua, adanya kemampuan untuk mereaksi penyebaran ideologi asing. Yang ketiga, adanya kemampuan untuk mereaksi dan mencegah dominasi ekonomi asing. Yang keempat, mampu berperan aktif dalam percaturan dunia di era globalisasi dalam berbagai aspeknya. Yang kelima, bertekad untuk membangun sistem budaya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keenam, menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya dengan cara melakukan pengkajian kritis dan sosialisasi terhadap identitas nasional. Berikutnya, fungsi Pancasila dalam integrasi nasional. Anak kami harus tahu bahwa Pancasila itu sebetulnya punya banyak fungsi. Ya, sebelum kita lanjutkan ke poin-poin berikutnya, ya, diantaranya fungsi Pancasila itu ya sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu harus dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cara kita melihat, ngomong, ya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya, marilah kita bahas mulai dari bagian A. Sila pertama. Mewajibkan kita untuk mengakui dan memuliakan Tuhan sebagai pencipta baik dalam hati maupun perbuatan. Sebagai warga negara Indonesia, ya, sudah diwajibkan kepada kita untuk menganut salah satu ajaran agama, bahkan diperkuat lagi dengan bunyi Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1, yaitu negara mempercayai atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin orang lain untuk beriman sesuai dengan ajaran agamanya. Atau negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beramal sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, sila kedua, mewajibkan kita untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat mulia dan hak serta kewajiban asasi. Mewajibkan kita untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia. Mari kita saling hormat menghormati, harga menghargai, tolong menolong, ya, itu maknanya. Yang ketiga, sila ketiga, mewajibkan kita untuk mencintai tanah air dan bangsa dan negara Indonesia. Ya, mari kita tunjukkan rasa cinta tanah air kita. Rasa cinta tanah air itu tidak hanya kita laksanakan dengan pegang senjata dan ikut berperang, karena pada saat ini negara kita sudah aman. Ya, mari kita tunjukkan anak kami rasa cinta tanah air kita ini, ya, bagi para pelajar dengan semangat menuntut ilmu pengetahuan. Ya, di samping itu, ya, kalian bisa ikut organisasi-organisasi yang menunjukkan rasa cinta tanah air, seperti ikut anggota pramuka, ikut organisasi kepemudaan, dan lain-lain. Dan berikutnya, sila yang keempat, yaitu mewajibkan kita untuk turut serta dalam kehidupan politik dan pemerintahan sesuai dengan kedudukan masing-masing. Ini contohnya dapat kita lihat, ya, pada sila keempat, ya. Ya, kita harus lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Ya, kalau kita misalnya aktif dalam perpolitikan, ya, dalam dunia perpolitikan, ya, kita harus memberikan pendapat kepada orang lain. Ya, kita tidak boleh main hakim sendiri. Misalnya kalau dalam pemilihan umum, ya, kita berikan kesempatan kepada orang lain untuk memilih partai yang ia inginkan. Jangan kita paksa-paksakan. Yang kelima,
atau bagian E sila kelima, yaitu mewajibkan kita bersumbangan sesuai dengan kemampuan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ya, kalau kita mencari atau menelaah tentang nilai-nilai sila kelima, ya kita harus hidup hemat. Kita harus meningkatkan semangat gotong royong. Ya, kalau kita hidup hemat, berarti kita bisa memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ya, mari kita terus perjuangkan supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita masing-masing, tidak tergantung kepada orang lain. Peran serta pemerintah dalam proses integrasi nasional. Pemerintah harus mampu melaksanakan sebuah sistem politik nasional yang dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Kemampuan desentralisasi pemerintah yang diwujudkan dalam agenda otonomi daerah, keterbukaan dan demokratisasi yang bertumpu pada kesamaan hak dan kewajiban warga negara, pemerataan pembangunan segala bidang, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat mengakibatkan disintegrasi atau perpecahan. A. Meningkatkan integrasi nasional secara vertikal atau pemerintah dengan masyarakat. 1. Menerapkan rejim terbaik bagi Indonesia, yaitu rejim yang sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila. Menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus, merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam segala aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan semua pihak dan semua wilayah. Upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan efektif. Meningkatkan integrasi wilayah dengan membentuk kewenangan nasional pusat terhadap wilayah atau daerah politik yang lebih kecil. B. Meningkatkan integrasi nasional secara horizontal, yaitu antara masyarakat Indonesia yang plural, yang beraneka ragam. 1. Membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. 2. Membangun kelembagaan atau pranata di dalam masyarakat yang berakarkan pada nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa tanpa memandang perbedaan. Yang ketiga, meningkatkan integrasi bangsa. Yang keempat, mengembangkan perilaku integratif di Indonesia di antara masyarakat. Berikutnya, anak kami, gangguan dalam membangun integrasi nasional. Apa saja yang termasuk gangguan dalam membangun integrasi nasional? Sini ada beberapa yang termasuk gangguan. Yang pertama, geografi. Apa itu yang dimaksud dengan geografi? Ya, tentu letak geografis bangsa Indonesia yang berbeda. Negara Indonesia tinggal di antara beberapa pulau, bahkan di beribu-ribu pulau. Ada yang di pulau-pulau besar, ada yang di pulau-pulau kecil, ada yang di perkotaan, ada yang di pelosok tanah air, ada yang di perairan, ada yang di daratan. Ya, tentu hal ini merupakan salah satu gangguan terhadap negara Indonesia sehingga sulit untuk menjangkaunya satu persatu. Yang kedua, demografi, ya, jumlah penduduk. Ya, kita tahu bahwa jumlah penduduk Indonesia saat ini sudah begitu banyak. Yang ketiga, kekayaan alam yang belum merata juga merupakan hal-hal yang mengganggu sistem perekonomian di negara Indonesia. Di satu pulau banyak potensi alamnya, banyak hasil tambangnya. Di sisi lain, seperti di Pulau Jawa, nah, penduduknya sudah cukup padat, sehingga lowongan kerja semakin sempit, sehingga mereka terpaksa ditransmigrasikan ke daerah-daerah yang jarang penduduknya. Berikutnya, ideologi. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Ya, jangan kita terpengaruh lagi dengan ideologi yang dibawa oleh warga negara asing ke Indonesia, karena itu nanti akan mempersulit, bahkan mempermudah hancurnya persatuan dan kesatuan bangsa seperti yang pernah terjadi di negara Indonesia
saat bangsa Indonesia mengalami salah satu musibah, yaitu terjadinya peristiwa G30 SPKI, yang mana ideologi bangsa Indonesia, ideologi Pancasila akan dirubah menjadi ideologi komunisme. Marilah kita, anak kami, lebih berhati-hati supaya kita bisa menghindarkan diri daripada ideologi-ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Yang kelima, politik. Ya, karena politik itu banyak macamnya. Ada beberapa contoh partai politik dan berbeda pandangan dan karakter setiap mereka-mereka yang aktif dalam percaturan politik. Ya, mari kita samakan. Apapun politiknya, tujuan kita adalah satu, tetap menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ekonomi negara Indonesia ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 ya. Landasan perekonomian bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 ayat 1 sampai ayat 5. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, ya, bukan monopoli. Yang ketujuh, sosial budaya. Sosial budaya ini juga sering mengganggu kehidupan sehari-hari kita. Karena budaya yang berbeda ya menyebabkan banyak di antara kita yang tidak suka dengan budaya desa lain atau budaya daripada salah satu suku lain. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus menganggap segala keanekaragaman itu adalah suatu hasanah atau sebagai suatu hal yang dapat memperkaya budaya bangsa Indonesia. Dengan banyaknya corak budaya yang berbeda-beda di Indonesia, maka semakin kaya bangsa Indonesia di bidang segi budaya, dan bahkan kita harus dapat memancing para turis asing untuk datang ke Indonesia menyaksikan segala keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, termasuk budaya bangsa Indonesia. Yang kedelapan, yang terakhir, pertahanan dan keamanan. Ya, mari kita tingkatkan pertahanan dan keamanan di negara kita supaya sewaktu-waktu ya kita dapat menghindarkan diri daripada yang namanya kerusuhan, baik itu di perairan ataupun di daratan. Makanya pemerintah Indonesia selalu menyiapkan aparat hankam, baik itu angkatan darat, angkatan laut, bahkan angkatan udara. Contoh perwujudan integrasi nasional antara lain: 1. Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah atau disingkat TMII di Jakarta oleh pemerintah Republik Indonesia yang diresmikan pada tahun 1976. Di kompleks Taman Mini Indonesia Indah terdapat anjungan dari semua provinsi di Indonesia. Waktu itu masih 27 provinsi. Sekarang sudah menjadi 34 provinsi. Ya, bayangkan anak kami, sudah jauh, sudah banyak bertambah. Setiap anjungan menampilkan rumah adat beserta aneka macam hasil budaya di provinsi itu. Misalnya adat yang berbeda, tarian daerah yang berbeda, alat musik khas daerah yang berbeda, dan sebagainya. Itu menambah kaya hasanah bangsa Indonesia. Yang kedua, sikap toleransi antar umat beragama. Walaupun agama kita berbeda dengan teman, tetangga, atau saudara, kita harus saling menghormati. Contohnya, pada saat yang beragama Islam sedang merayakan hari besar agamanya, misalnya Hari Raya Idul Fitri, maka yang beragama lain juga memberikan ucapan selamatan, dan sebaliknya. Yang beragama Kristiani merayakan hari Natal atau Tahun Baru, kita juga tidak ketinggalan memberikan ucapan selamatan. Begitu juga dengan kepada yang beragama Hindu dan Buddha. Berikutnya, sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayaan daerah lain, bahkan mau mempelajari budaya daerah lain. Misalnya, masyarakat Jawa atau Sumatera belajar menari legong yang merupakan salah satu tarian adat Bali. Keempat, menjunjung tinggi persatuan bangsa dengan menahan ego masing-masing suku, kelompok, ataupun golongan. Yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan komunikasi dalam pergaulan antar suku bangsa. Tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Tantangan internal. Agama yang berbeda di Indonesia, terdapat 6 agama yang diakui. Budaya yang beraneka ragam di Indonesia, negara kepulauan di mana terdapat ribuan pulau yang memiliki suku dan bahasa yang berbeda.
pendidikan, pengetahuan yang rendah membuat banyak orang kurang bijaksana dalam menyikapi perbedaan. Moral yang buruk pada beberapa orang yang ingin memecah belah bangsa akibat dari keserakahan atau keegoisan untuk mencapai keuntungan pribadi. Berikutnya ada kami tantangan eksternal, seperti jaringan narkoba internasional yang masuk ke Indonesia. Sebagaimana kita tahu bahwa narkoba merusak moral anak bangsa. Budaya asing yang masuk, di mana beberapa di antaranya bertentangan dengan budaya nasional atau kepribadian bangsa Indonesia. Globalisasi mempermudah akses informasi, mengakibatkan media asing yang sangat mudah masuk ke Indonesia, tentunya mempermudah asing dalam melakukan propaganda melalui media massa. Berbagai kepentingan asing yang ingin menguasai Indonesia, mari kita tetap waspadai. Peran warga negara untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu mengembangkan sikap-sikap yang ideal dan baik dalam menjaga keutuhan NKRI seperti toleransi, mengedepankan musyawarah, mendahulukan kewajiban dan kepentingan bersama, tenggang rasa dan lain sebagainya. Ikut serta dalam melakukan bela negara bagi bangsa sesuai kedudukannya masing-masing. Bela negara tidak selalu harus berjuang di medan perang, bisa juga sesuai profesi masing-masing. Contoh siswa bela negara dengan cara berprestasi di dalam pendidikan, cinta pada tanah air dengan mendukung budayanya, ekonominya, keamanannya, dan lain sebagainya. Dan contoh lain, cintailah produk-produk dalam negara Indonesia. Berikutnya dari kami, sini Ibu sudah menyiapkan beberapa tugas untuk dikerjakan dalam catatan, yaitu yang pertama, tuliskan 3 faktor pembentuk integrasi nasional. 2. Tuliskan 3 faktor penghambat integrasi nasional. 3. Tuliskan 1 contoh perwujudan integrasi nasional. Ibu rasa materi kita untuk part 2 sampai di sini Ibu ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.